Halo, apa kabar? Anak-anak kelas 5 yang luar biasa. Masih bersama saya, Bapak Ujang Herman. Kali ini anak-anak yang terkasih, Bapak akan menyampaikan pembelajaran tematik, yaitu tema 3, subtema 1, pembelajaran 3. Untuk itu, kalian persiapkan diri, siapkan buku tematiknya, kemudian alat tulisnya, dan jangan lupa sebelum pelajaran dimulai, silahkan kalian berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Baik, anak-anak yang terkasih, sebelum pembelajaran dimulai, akan Bapak bacakan dulu tujuan pembelajaran yang harus dicapai hari ini. Yang pertama, dengan membaca teks bacaan dan berdiskusi, kalian mampu mengidentifikasikan interaksi manusia dengan lingkungannya. Yang kedua, dengan mengamati lingkungan sekitar, siswa mampu melaporkan interaksi manusia dengan lingkungannya dan mendeskripsikannya keragaman. Yang ketiga, dengan membuat cerita bergambar, siswa menyajikan hasil pengamatan tentang keanekaragaman di lingkungan sekitar. Yang keempat, dengan mengamati gambar iklan media cetak, siswa menyebutkan hal-hal penting dalam iklan media cetak. Baik, anak-anak yang terkasih, pembelajaran kita akan mulai. Siti, Udin, dan Lani masih membicarakan sistem pencernaan manusia. Mereka senang membicarakan tentang proses pencernaan yang berlangsung di dalam tubuh. Bekal apa yang kamu bawa hari ini, Din? Tenang, Siti. Hari ini aku membawa makanan sehat. Aku membawa nasi dan tumis sayur dan telur. Wah, kedengarannya enak, Din. Iya, enak dan sehat. Nah, sekarang aku mau tanya, apa ada yang masih ingat organ pencernaan manusia? Masih. Makanan dikunyah di dalam mulut dengan gigi, kemudian makanan meluncur masuk ke kerongkongan untuk kemudian masuk ke lambung. Dan dari lambung, makanan diubah menjadi bubur makanan yang kemudian diserap oleh apa? Usus halus. Usus halus akan menyerap semua sari-sari makanan, Lan. Selanjutnya, makanan yang tidak dapat dicerna bergerak menuju usus besar. Aku lupa apa yang terjadi saat makanan berada di usus besar ya. Usus besar menyerap air yang terdapat dalam bubur makanan dan menjadi tempat terjadinya proses pembusukan makanan. Kemudian makanan yang sudah melalui proses tersebut masuk ke anus untuk kemudian dibuang. Jangan lupa makan makanan yang sehat ya teman-teman, agar kesehatan organ pencernaan kita tetap terjaga. Makanan sehat tidak selalu harus mahal. Makanan merupakan sumber energi bagi tubuh kita. Makanan merupakan bahan baku utama bagi manusia untuk memproduksi energi dan memenuhi segala nutrisi yang diperlukan tubuh. Ibarat bensin yang sangat vital peranannya bagi kendaraan bermotor, makanan sangat berperan bagi tubuh manusia dalam mempertahankan kelangsungan hidup. Namun, tidak semua jenis makanan yang dikonsumsi dapat memberikan asupan gizi yang baik dan sehat. Makanan yang sehat ialah makanan yang mengandung semua gizi yang dibutuhkan oleh tubuh untuk memperoleh energi. Dalam pemenuhan makanan, manusia tidak dapat bekerja sendiri. Contohnya, dalam budidaya padi, manusia melakukan interaksi sosial dan interaksi dengan lingkungan hidup. Proses apa yang terjadi?
Siapa saja yang terlibat dalam proses tersebut? Apakah dalam proses tersebut manusia berinteraksi dengan lingkungannya? Bagaimana dengan lingkungan sosialnya? Nah, baik, akan Bapak jelaskan apa yang dimaksud dengan interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosial yang menyangkut hubungan antar individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Interaksi sosial amat dibutuhkan untuk kehidupan bersama, sebab individu tidak dapat hidup tanpa individu lainnya. Interaksi dengan lingkungan hidup merupakan interaksi antara manusia dengan lingkungan yang terbentuk secara alami. Gunung, sungai, rawa merupakan contoh-contoh lingkungan alam. Indonesia memang dikenal memiliki tingkat keragaman budaya, adat istiadat, dan agama yang tinggi. Berdasarkan hasil pengamatanmu tersebut, buatlah sebuah komik sederhana yang mengetengahkan tentang interaksi yang dilakukan manusia. Dan pastikan tulisanmu menggunakan bahasa Indonesia yang santun dan ejaan yang tepat. Berikut adalah contoh komik sederhana yang mengetengahkan tentang interaksi manusia dan lingkungannya. Yang pertama, di situ ada bapak-bapak dengan seorang anak. Kemudian komik yang kedua yang berjudul Kita Itu Satu, yaitu Indonesia. Nah, ini contoh komik yang bertemakan tentang interaksi yang dilakukan oleh manusia. Tentunya kalian sudah mengetahui dan memahaminya, bagaimana cara membuat komik yang baik. Ya, anak-anak yang terkasih, berdasarkan penelitian pada tahun 2010, konsumsi beras masyarakat Indonesia mencapai 100 kg per kapita per tahun. Ketersediaan beras di tanah air pada masa mendatang tidak sejalan dengan laju pertumbuhan penduduk. Untuk mengurangi ketergantungan itu, perlu ada perubahan konsep dan kebiasaan makan masyarakat. Misalnya, mengganti nasi sebagai makanan pokok dengan makanan jenis lain. Salah satu cara yang belakangan ini kampanyekan pemerintah adalah tidak memakan nasi selama 1 hari. Kebiasaan ini misalnya dilakukan 1 hari dalam sepekan. Sebagai pengganti selama hari itu, warga bisa mengkonsumsi sumber karbohidrat lainnya seperti jagung, ubi, singkong, talas, kentang, dan sagu. Maka untuk mendukung upaya pemerintah tersebut, berikut adalah sebuah iklan tentang singkong sebagai pengganti nasi. Amatilah oleh kalian iklan di bawah ini dengan seksama. Di situ tertulis kandungan singkong per 100 gram terdiri dari air 62,50 gram, kemudian besi 0,70 mg, kemudian kalsium 30,00 mg, kemudian fosfor 40,00 gram. Kalorinya berapa? Kalorinya 121 kalori. Kemudian karbohidratnya 34,00 gram. Kemudian lemaknya 0,3 gram dan proteinnya 1,20 gram dan vitaminnya vitamin B1 0,01 gram. Di situ tertulis makanlah singkong sebagai pengganti nasi. Solusi makanan sehat, harga rakyat, rasa pejabat. Bagus ya iklannya? Tentunya kalian sudah mengamati iklan yang ada di layar dan di buku kalian. Nah, masih ingatkah kamu dengan unsur-unsur dalam sebuah iklan?
Nah, tadi sudah ada iklan tentang singkong, maka identifikasi unsur-unsur iklan dalam iklan tersebut. Yang pertama, apa kalimat iklannya? Nah, kita samakan ya. Oke, dengan jawaban Bapak. Kalimat iklan dalam iklan tersebut sudah cukup baik karena mengandung unsur rasa percaya dan ditunjang adanya pembuktian data yang menjelaskan kandungan dalam singkong per 100 gram. Kemudian kata kuncinya adalah kandungan singkong per 100 gram. Nah, sekarang bagaimana gambar tersebut menurut kalian? Gambar iklan tersebut sudah baik, menarik dan mengandung unsur perhatian atau yang disebut attention. Nah, inilah unsur iklan yang harus kalian identifikasi dalam iklan tersebut. Baik, anak-anakku yang terkasih, demikianlah pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran ini dapat bermanfaat buat kalian, dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Sekian dan terima kasih, dan selamat belajar.